Oke, kenalin, gue Rizky Ferdinand. Gue foundernya World Division Footwear. Keseharian gue ya ngedevelop desain buat World Division juga, sama ngedevelop desain buat brand lain juga untuk sementara ini. Terus sisanya ngurus anak juga sama. Kalau pertama kali bikin World Division sih, gue startnya dulu tuh gue pernah berkecimpung ngebantuin brand clothing juga, tapi yang tidak sekonsep dengan kemauan gue gitu. Jadi akhirnya di situ gue punya acuan sama teman kerja dulu yang iseng-iseng, dia lebih pinter desainnya dari gue. Akhirnya gue develop brand buat gue sendiri. Dari situ kalau buat nama World Division sendiri itu dulu karena gue suka musik, terus dia juga suka musik, terus suka bikin lirik, muncullah kata word. Dan ternyata si word itu kalau diselengkan di rapper-rapper Amerika sana itu keren gitu, bahasa apa, gaulnya bagus. Nah ya udahlah, akhirnya ketemu word sama ditambahin division tuh artinya kan dalam pengembangan suatu usaha tuh pasti ada beberapa divisi gitu kan, ada divisi marketing segala macam. Nah disitulah keluar World Division gitu, tujuannya ke situ. Kalau untuk konsep pertama kali World Division sebenarnya gini, gue condong kan emang dulu suka banget fans. Nah suka banget fans, terus aku punya acuan. Setelah aku bikin t-shirt itu, aku punya acuan ganti, karena dulu tuh banyak banget yang mainan clothing di Bandung. Aku bilang pasarnya mungkin lebih kebuka di sepatu. Akhirnya cobalah aku, karena hobi aku taro-taro fans nih, cobalah aku bikin brand sendiri gitu, bikin sepatu, siapa tahu bisa. Akhirnya mulai develop gambar-gambar sendiri, desainnya ketemu sama orang-orang produksi, ada yang orang pabrik juga, dia arahin cara bikin pola segala macam gimana. Nah dari situlah aku berkecimpung di dunia sepatu. Dan tadinya juga pengen nunjukin gitu bahwa UKM yang di Cibaduyut itu nggak semua bikin sepatu kulit, bisa juga bikin sepatu foxing seperti ini, kayak fans gitulah, model-model fans. Akhirnya keluar logo yang notabene lihat logo tuh dari sini, ini di logo di tangan ini ya dibikin logo si sepatu. Akhirnya jadilah World Division yang berkonsep emang tadinya daily shoes yang bisa dipakai beater gitu, makanya nggak terlalu ke konsep. Cuma kalau untuk di dunia scene musiknya mungkin arahan desainku lebih ke kayak ke komunitas musik, streetwear, skateboard, BMX, pokoknya yang gitu-gitulah, pokoknya yang berhubungan dengan street juga gitu. Kalau pertama kali jujur gue modal ngumpulin duit gaji gitu kan. Jadi start awal dulu gue cuma punya 5 juta buat bikin satu kodi sepatu. Soalnya ternyata bikin sepatu tuh nggak sesimpel. Yang mahal tuh bikin lasting, sulas, terus develop yang lainnya itu ternyata mahal juga. Akhirnya 5 juta itu cuma bisa jadi sekitar 20 biji. Kalau buat nge-branding sendiri sih, kalau aku asalnya dari teman-teman juga ya. Otomatis aku banyak manfaatin link scene gitu, dari scene musik banyaknya juga underground gitu, sama scene anak-anak skateboard banyaknya, karena yang notabene aku juga berkecimpung bergerak di situ gitu. Dan kebukanya sih maksudnya untuk sampai sekarang banyak juga guide, misalkan kayak link temen yang kemarin sih seleb gitu ya, udah jadi seleb, aku coba kontak, beraniin diri dan endorse segala macam, dan akhirnya ketemu orang yang tepat, kita bikin project bareng, dan akhirnya ya World Division sendiri bisa naik. Sama pernah juga aku sempet di komen sama yang punya Revenge X Storm, dibilang World Division itu fake. Ya aku bukannya
membanggakan hasil karya sendiri, tapi kalau barang kalian bikin dengan keringat gitu kan, terus dibilang fake sama orang lain padahal lu nggak nyontoh, nggak tahu lagi brand itu apa. Nah dari situlah aku mulai collab, dan ternyata ada salah satu sneakerhead juga dari Jakarta, Brian, yang bersedia bantu, dan akhirnya seperti inilah World Division sekarang. Kalau dari awal kolaborasi kita udah sama Brian, sama Dr. Tirta, sama BDS Monkey, sama Iser juga, terus sama anaknya Jokowi juga pernah dulu dibikinin satu, sama terakhir Bad Habit yang alhamdulillah sukses juga, sold out sepatunya, dan terakhir ini mau kerjain sama Billionaire Mind State. Terus juga aku insya Allah kedepannya ada salah satu band hardcore dari US yang udah deal-dealan masalah dibikinin sepatu. Wah penting banget bro. Ternyata selama ini gue kan orangnya setelah berkeluarga jarang main gitu ya. Ternyata kalau lu mau start something, usaha yang bergerak misalkan di bidang ada kaitannya dengan anak muda, itu komunitas itu penting banget. Lu bisa dapet link segala macam tuh di situ. Jalan lu bakal kebuka di situ. Jadi kalau lu udah punya usaha gini, terus lu diem, banyakan diem di rumah, jangan. Lu harus istilahnya berpencar lah. Nah itu linknya, pokoknya ya link komunitas itu penting banget buat usaha. Kalau masalah itu yang paling down sih gue dulu pernah dulu sempet gue udah build brand ini, sepatu ini, ternyata jualan masih so-so lah, hand to hand gitu kan, dari teman ke teman. Akhirnya stuck, terus sempet berpikir mau kerja lagi sama orang, tapi ya akhirnya dengan doa gitu, dengan doa dan keinginan sabar, aku cuma bilang ya semoga ada jalannya lah, dibuka. Akhirnya dengan link juga yang bawa aku bisa ngebuka ini gitu, link temen juga. Nah dari situlah ketemu orang-orang yang tepat untuk istilahnya menaikkan brand ini lagi gitu. Kalau kata gue sih, kalau lo mau start bisnis, jangan lihat lo nggak punya modal, terus jangan lihat lo bingung gitu, nanti kalau misalkan gue bisnis ini jalan nggak ya. Gue pikir sih satu, kalau lu kerjain pakai hati, terus lu struggle, hustle gitu ya, maksudnya lu bertahan gitu, segimanapun lu di istilahnya digoncang gimana gitu, sampai gimana, lu percayain aja kalau lu udah berdoa, terus lu punya tekad emang gue maju pengen bener gitu, buat something lah, lu pasti usaha buat ngebahagiain keluarga kan, lu ada tekad di situ. Kalau tekad lu bagus, insya Allah dijabah langsung, jalan pasti.